kita hanya diberi ujian sesuai kemampuan kita. Nah, kenapa tidak? Kamu mampu. Nah, gitu. Jadi kita adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan persoalan sesuai dengan kekuatan kita. Kalau kita nggak yakin, itulah orang-orang kafir. Dia nggak yakin dia mampu, akhirnya dia milih cara instan. Kalau udah milih cara instan, apa yang dilakukan? Ada yang bunuh diri, ada yang jadi stres gitu ya. Padahal kita udah diyakinkan Allah gitu, kamu mampu. Jadi kita nggak perlu stres gitu kalau kita mampu. Cuman caranya ya memang bukan hanya sekedar pede ya, yaitu tadi kita mendekatkan diri pada Allah, terus kita juga gimana berteman dengan orang soleh dan soleha. Sejauh ini siapa yang udah punya teman soleh soleha? Iya, soleh ya. Kalau si apa nih, si Tengku ini kayaknya nggak mau merokok ya kan? Nah tuh terus udah selanjutnya dia nggak mau pacaran ya kan? Oh, ternyata saya salah ya. Gak, bahaya ini. Kalau Kosmanya pacaran, nanti anggotanya pacaran nih. Nanti pulangnya putuskan ya. Oke. Jadi ya, jadi nanti kan kalau diputuskan, nanti pacarnya bilang gini, kamu pilih ibu atau pilih saya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau diputuskan, ketika nanti pacarnya bilang, kamu pilih dosenmu atau pilih saya gitu, pilih Allah. Nah, gitu ya jawabannya. Jadi keren ya. Jadi sebenarnya kalian kalau pacaran itu sama dengan apa? Nabung dosa. Jadi nabung dosa yang nanti ketika kalian nikah itu bisa jadi dosa kalian diapakan? Dicairkan gitu. Dicairkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukuman. Nah, jadi bersyukurlah kalau misalnya saya ingatin sekarang, daripada nanti ketika rumah tangga jadinya bertengkar. Kenapa? Karena Allah marah sebelum nikah dilalui dengan itu. Nah, saya udah ngalamin soalnya, jadi jangan sampai kalian ngalami gitu. Jadi saya juga pernah pacaran dulu, tapi dampaknya ketika berumah tangga itu Allah sangat marah gitu. Karena kita mendahului yang belum waktunya. Sama kayak kita meninggal ketika sudah waktunya kan. Tapi kalau kita mendahului gimana? Bunuh diri, Allah marah. Gitu juga, belum waktunya. Orang pacaran ngapain sih? Biasanya megang tangan kan. Nah, belum waktunya gitu. Nah, ngapain lagi misalnya? Kecuali kalau misalnya kalian ini cuman sekedar rencanaku nanti mau menikahimu, nggak apa-apa pernyataan seperti itu ya, tapi tidak ada embel-embel yang lain. Nah, seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Pertanyaannya hikmahnya ya. Hikmahnya yang pertama tadi, setelah kita mengetahui Asmaul Husna, kita jadi makin sabar karena kita tahu bahwasanya Allah itu penyayang, Allah itu pengasih. Terus apalagi hikmahnya, kita jadi lebih percaya diri karena kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi nggak perlu kita keinginannya dikabulkan, yang penting apa? Kebutuhannya yang dikabulkan. Yang kita butuh apa? Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah gitu. Terkadang-kadang kita gimana? Keinginan kita pengen dapat sosok A misalnya, padahal itu bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita saat ini apa? Dapat sosok B misalnya, dan kita nggak tahu sosok B itu siapa. Tapi ketika kita melanggar aturan tadi, maka itulah akhirnya Allah buat kita itu salah dalam memilih, dan akhirnya jadi terjebak dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya orang pacaran itu baik atau benar sih? Nah, gimana? Orang pacaran itu baik atau benar? Orang pacaran itu baik. Kenapa baik? Nah, karena dia perhatian ya, udah makan belum? Nah, baik ya. Nah, tapi baik gimana?
baik belum tentu benar, ya kan? Tapi kalau benar sudah jelas baik. Nah, jadi kalian jangan merasa, wih dia baik banget sama aku, padahal dia salah ya. Tapi kalau dia cuek, wih dia benar banget padaku, berarti dia baik gitu ya. Jadi nggak selamanya baik itu benar, tapi selamanya benar itu baik gitu ya. Jadi yang masih perhatian sama pacarnya berarti dia nggak baik, karena dia nggak benar gitu ya. Oke, besok-besok cuekin aja pacarnya biar putus. Nah, kemudian bolehkah buat nama Asmaul Husna, boleh nggak?